ketemu lagi dengan Miss Vivian. Pertemuan hari ini kita mau ngebahas pertidaksamaan linier satu variabel. Ini merupakan lanjutan dari persamaan linier satu variabel. Mirip sekali, tapi tandanya berbeda. Mari kita simak dari awal sampai akhir. Oke, di sini diberikan 5 buah soal dengan judul pertidaksamaan linier satu variabel. Coba diperhatiin. Kalau katanya pertidaksamaan, sudah pasti tanda yang digunakan bukan sama dengan. Oke, berarti tanda yang digunakan apa, Miss? Yang kita gunakan adalah tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Lanjutannya sama ya, linier satu variabel. Kalau katanya linier berarti pangkat 1. Siapanya yang pangkat 1? Si variabel. Bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa P, A, B, dan seterusnya. Pokoknya huruf gitu ya. Mau pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, mau 2 hurufnya, mau 3 hurufnya, itu tetaplah variabel. Nah, kita lihat nih. Kita cek apakah kelima-limanya merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Kita cek dari yang pertama. Kita perhatiin tandanya dulu. Nah, wah ini tanda apa? Lebih kecil ya. Lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti pertidaksamaan. Tapi kita cek variabelnya dulu. Ini variabelnya hanya X. Sudah pasti ini pangkat 1. Wah, benarlah dia bahwa ini merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, yang kedua. Benar, tandanya tanda pertidaksamaan ya, lebih besar. Kita cek variabelnya. Oh, ternyata ada pangkat 2 di sini. Berarti ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, kita cek. Benar, tandanya tanda pertidaksamaan. Variabelnya gimana? Ini A, ini B. Udah 2 gitu ya. Di sini ada 2 variabel, berarti bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keempat. Wah, ini sudah pasti salah ya. Tandanya sama dengan, berarti ini persamaan linier satu variabel. Bagaimana yang terakhir? Yang terakhir benar juga dong. Kenapa, Miss? Ini tandanya tanda pertidaksamaan. Terus, Miss, ini variabelnya ada 2 nih. Ya, tetap benar. Kenapa? Karena sama-sama P. Terus pangkatnya gimana, Miss? Pangkat 1 juga, tapi tidak pernah ditulis ya. Maka, benarlah dia bahwa dia adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Gitu ya. Nah, kita lihat definisinya. Pertidaksamaan linier satu variabel itu ternyata masih kalimat terbuka. Kenapa, Miss? Ya, karena kita belum tahu apakah dia benar atau salah. Dengan satu variabel yang memiliki hubungan seperti tadi ya, lebih besar, besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, serta variabelnya tetap berpangkat 1, gitu ya. Kita lihat tanda hubungnya. Kalian pasti harusnya udah bisa baca ya. Tanda ini lebih besar. Bagaimana, Miss, cara lihatnya? Nih, B, membentuk huruf B ya, besar. Ini membentuk huruf K, berarti kecil. Ini pun membentuk huruf B, besar. Tapi ada garis di bawahnya, berarti garis di bawahnya ini menandakan sama dengan, berarti lebih besar sama dengan. Kemudian ini kecil, tapi ada di bawah garis, berarti lebih kecil sama dengan, gitu ya. Kita lihat notasi penulisan anggota dalam bentuk himpunan penyelesaian. Nah, kalau nanti kalian menyelesaikan soal perhitungan, terus hasil akhirnya adalah seperti ini. Kemudian Miss minta tentukan himpunan penyelesaiannya. Maksud himpunan penyelesaian itu apa, Miss? Berarti kumpulan angka-angka yang termasuk ke dalam X yang lebih kecil dari 4. Berarti siapa aja itu? Apakah
4-nya ikut? Jelas tidak. Kenapa, Miss? Karena tandanya hanya lebih besar. Lebih kecil. Hanya lebih kecil. Kalau ada garis di bawahnya, barulah dia ikut si 4-nya, gitu ya. Makanya dia stop di 3. Berarti kita menuliskannya gimana, Miss? Nih, titik-titik ini maksudnya apa? Masih ada lagi yang lebih kecil daripada minus 5. Berarti minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Stop sampai di 3, gitu ya. Terus ini gimana, Miss? X-nya ada di tengah, terus di kanan kiri ada angka, ada 2 sama 4. Berarti ini bacanya apa? X berada di antara. Nah, ini samalah seperti ketika kita belajar himpunan. Jelas ya, di sini himpunan penyelesaian, berarti kumpulan angka-angka. X-nya ada di tengah, berarti X-nya antara 2 sama 4. Tapi kamu perhatiin, yang ini ada sama dengan yang ini tidak ada. Berarti 4 yang ini kita tidak ikutkan. Tapi 2-nya kita ikutkan. Maka himpunan penyelesaiannya hanya 2 dan 3. Gitu ya. Kalau nanti kamu ketemu misal X-nya lebih besar sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya siapa isinya? Lebih besar sama dengan 3. Berarti 3-nya ikut ya. Berarti 3, 4, 5, 6, dan seterusnya masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, atau kalau kamu misal menemukan himpunan penyelesaiannya begini, sama-sama ada tanda sama dengan. Ini misal minus 1 sama 2, misal gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ini, karena ada tanda sama dengan di sini, berarti si minus 1 dan si 2-nya ini ikut. Maka himpunan penyelesaiannya adalah siapa? Mulai dari minus 1, 0, 1, 2, gitu ya. Nah, Miss, kalau misalnya nanti saya menemukan begini gimana? 0, misalnya variabelnya adalah T, 0, 5. Berarti si himpunan penyelesaiannya itu berada di antara 0 dan 5 dengan catatan bahwa si 0 dan si 5 itu tidak ikut, gitu ya. 0 dan 5-nya tidak ikut. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Tutup. Gitu. Oke? Pasti bisa. Berikutnya, katanya ada sifat pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk menyelesaikan kalimat-kalimat matematika bentuk pertidaksamaan diperlukan yang seperti ini. Apa itu? Tanda pertidaksamaan tidak akan berubah. Maksudnya tanda pertidaksamaan itu apa, Miss? Yang tadi, yang lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, tidak akan berubah kalau kedua ruasnya dicamkan ya ini ya, ditambah atau dikurang dengan bilangan positif yang sama. Kemudian, tidak akan berubah juga kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Tapi, tanda pertidaksamaan ini akan berubah. Jika gimana? Kedua ruas kita kalikan atau kita kurangkan dengan bilangan negatif yang sama. Ingat ya, hanya dikali dan dibagi. Gampangnya kalau kita udah mengerjakan soalnya, gitu ya. Ini maksudnya apa, Miss? Kedua ruas ditambah atau dikurang. Itu sama seperti yang pindah rumah itu. Sama seperti itu, gitu ya. Kita lihat contohnya. Ini dia. 4Y kurang 17 lebih besar dari 7. Yang tadi itu dikurang atau dijumlah dengan angka yang sama dengan memindahkan rumahnya, gitu ya. Berarti kalau kita sesuai dengan kalimatnya, ini jadi gimana? Berarti kita harus hilangkan si min 17 ini dengan cara apa? Menambahkan kedua ruas dengan 17. Supaya 17-nya hilang, gitu ya. Berarti jadi 4Y
min 17 plus 17 lebih besar dari 7 plus 17 gitu ya. Nah, kalau kalian nggak mau seperti ini langsung aja pun boleh gitu ya. Nanti kita bikin di yang berikutnya. Ini habis, tinggallah 4Y lebih besar dari 7 tambah 17 adalah berapa tuh? 24. Berarti Y-nya lebih besar dari 24 per 4. Maka Y-nya lebih besar dari 6. Berarti kalau ditanya berapa himpunan penyelesaiannya, Miss? Berarti yang lebih besar daripada 6. 6-nya nggak ikut. Berarti 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Miss, kalau langsung gimana ngerjainnya? Ya udah. Kalau langsung berarti 4Y kurang 17 lebih besar sama dengan 7. Nah, yang punya rumah usahakan yang ada variabel yang di sebelah kiri. Berarti 4Y lebih besar dari yang punya rumah sebelah kanan adalah 7 gitu ya. Berarti 7, terus kita masukin temannya plus 17. Nah, berarti 4Y lebih besar dari 24, berarti Y lebih besar dari 24 per 4. Maka Y-nya lebih besar dari 6. Gitu, oke? Sama ya, himpunan penyelesaiannya mana? Ini juga. Berikutnya. Nah, ini ada contoh nih. Sama pokoknya menyelesaikan ini sama dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Berarti kalau begini, kamu jumpain, ini semua kita kalikan dengan berapa? Kali dengan 2. Kenapa, Miss? Ini ada penyebut di sini, gitu ya. Berarti kalau kita kaliin dengan 2, maka boleh kita tulis 2 kali X per 2 tambah 1 lebih kecil dari 2 kali 5. Boleh, kalau kamu mau tulis begitu boleh. Terus ini kita kali ke dalam. 2 kali X per 2 gitu ya. 2 kali X per 2. Ini habis, tinggallah si X. Terus tambah 2 kali 1, 1 lebih kecil dari 10. Berarti X-nya lebih kecil dari 10 dikurang 1, berarti X lebih kecil dari 9. Nah, kalau X lebih kecil dari 9, berarti himpunan penyelesaiannya siapa? Sampai 8 lah dia, gitu ya. Boleh kamu mulai dari misalnya 4, 5, 6, 7, 8, tutup, habis. Berarti ada juga yang lebih kecil daripada ini. Negatif pun termasuk, gitu ya. Oke, sekarang kita diminta untuk mengerjakan 2 soal ini. Mari kita kerjakan dalam waktu beberapa menit. Kita gabungkan 2 soalnya dalam 1 lembar. Kita kerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Ini dipisah dulu, ya. Oke, berarti kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Ini tinggal dikali ke dalam ya. Berarti 2 kali 2X, 4X, 2 kali min 5, min 10. Kemudian ini pun kita kali ke dalam. Jadi min 3X plus 1. Gitu ya. Lebih besar sama dengan 3X kurang 13. Nah, kalau kalian belum bisa, boleh dideketin. Tapi Miss langsung ya. 4X kurang 3X gitu ya. Hasilnya adalah 1X atau X. Nah, terus ini ada min 10 tambah 1. Berarti hasilnya adalah min 9. Lebih besar sama dengan 3X kurang 13. Nah, kita dekatkan yang sejenis, kita kelompokin. Berarti kita mulai dari X tetap ada di rumahnya, masukin temannya. Min 3X lebih besar sama dengan yang punya rumah, min 13. Terus kita masukin plus 9. Berarti ini jadi X kurang 3X min 2X. Lebih besar sama dengan min 13 tambah 9, min 4.
Nah, yang harus kalian perhatiin dari kalimat sifat yang tadi adalah kalau di sebelah kiri yang bagian ada variabelnya ini ada tanda negatif, berarti tanda ini berubah. Yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Berarti X lebih kecil sama dengan min 4 per min 2. Maka X lebih kecil sama dengan 2. Nah, Miss, kalau misalnya yang ini gimana? Hanya yang di sebelah kanan tanpa variabel yang ada negatifnya, berarti tidak usah berubah. Jadi yang mempengaruhi itu jika di bagian yang ada variabelnya ini ada tanda negatif, tanda pertidaksamaan ini harus berubah, gitu ya. Berarti kalau diminta himpunan penyelesaiannya jadi berapa ini, Miss? Berarti himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil sama dengan 2, berarti 2-nya ikut ya. Yang lebih kecil dari 2, berarti bisa min 1, 0, 1, 2. Stop, gitu ya. Inilah dia. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Miss, ini ada loh yang dalam bentuk pecahan campuran, berarti kita harus rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berarti jadi setengah kali X plus 2 plus, kita rubah. Berarti ini dikali ya. 4 kali 2, 8, tambah 3, 11. 11 per 4 lebih besar dari 3 per 4 kali 2X dikurangi dengan 1. Perhatiin, ini penyebutnya ada. Berarti kita cari KPK dari penyebut ini. 2, 4, dan 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Sehingga semuanya kita kalikan dengan 4. Nah, berarti yang kamu perhatiin ini aja. Setengah kali 4. Dapat 2 gitu ya. Berarti 2 kali X tambah 2. Tutup. 11 per 4 kali 4. 11. Lebih besar dari 3 per 4 kali 4. 3 kali 2X kurang 1. Kalau masih ada yang bingung mencari ini diperoleh dari ini. Kan setengah itu kali X tambah 2 gitu ya. Terus ini dikali lagi sama 4 gitu kan. Berarti ini kemari yang habis 2. Tapi 2 ini bisa kita letakin di depan gitu ya. Nah, yang ini pun begitu, sama aja. Yang sebelah kanan. Oke, berarti sekarang kita tinggal kali ke dalam. Ini jadi 2X plus 4 tambah 11 lebih besar dari ini kali ke dalam 6X dikurang 3. Berarti 24 plus 15, kok 24? 2X. 2X per 15, 2X plus 15 lebih besar dari 6X min 3. Kita kelompokin yang sejenis. 2X min 6X lebih besar dari min 3 min 15. Nah, mirip seperti tadi ya. Berarti ini 2 kurang 6. Min 4X lebih besar dari min 3 kurang 15 min 18. Maka X-nya tandanya jadi berubah. Lebih kecil min 18 per 4, min 4. Berarti X-nya lebih kecil dari, sama-sama bisa dibagi 2 ya. 9 per 4. Berarti X-nya adalah 2, 1 per 4 atau 2,25 gitu. Berarti himpunan penyelesaiannya X yang lebih kecil dari 2, 1 per 4 gitu ya. Wah, ada masalah nih. Katanya Pak Pardi memiliki mobil box dengan kapasitas maksimum 835 kg gitu ya. Ia meminta Ali dan Joko mengantar pesanan barang sebanyak 100 kotak yang beratnya masing-masing 20 kg. Jika berat badan Ali dan Joko adalah 62 kg
dan 53 kg, maka berapa kali mereka akan mengantarkan barang tersebut? Katanya gitu. Nah, kalau ketemu soal seperti ini berarti yang pertama kamu lihat bahwa kapasitasnya berapa. Berapa sih muatnya dalam satu kali antar? Hanya 835 kilo. Sementara 100 kotak yang masing-masing 20 kg tadi, jika ditotalkan menjadi 100 kali 20 gitu ya, 2000 kilogram. Berarti nggak bisa dalam satu kali antar gitu kan. Makanya pertanyaannya adalah berapa kali mereka harus mengantar barang tersebut. Nah, kan kita nggak tahu tuh mau berapa banyak, mau berapa kotak yang mau diantarkan dalam satu kali perjalanan gitu kan. Berarti kita harus melakukan pemisalan. Apa pemisalannya, Miss? Kita misalin dalam satu kali pengantaran itu berapa banyak kotak yang harus diantar, kita misalkan dengan variabel. Kita ambil misal variabelnya itu P. Berarti P dimisalkan dengan banyak kotak dalam satu kali pengantaran. Nah, dalam satu kali pengantaran. Berarti kalau kita jawab, ini gimana jadinya? Berarti dalam satu kali pengantaran itu isinya ada si kotaknya tadi. Berapa kotak kita nggak tahu ya, tapi 20 kg. Berarti 20 kali P gitu ya. Tambah berat badan si Ali 62. Tambah berat badan si Jono tuh Joko 53, di mana total keseluruhannya adalah 835 maksimum, berarti nggak boleh lebih, berarti harus kurang dari sama dengan 835. Kenapa, Miss? Ya dong, kalau lebih dari 835 tidak bisa dilakukan pengantaran, tapi kalau sama bisa, maka digunakanlah pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, gitu ya. Nah, berarti kalau kita selesaikan, kita sederhanain, ini jadi 20P tambah 115 lebih kecil sama dengan 835. Berarti 20P lebih kecil sama dengan 835, masukin temannya, min 115. Berarti 20P lebih kecil sama dengan 720. Berarti si P lebih kecil sama dengan berapa tuh? 720 kita bagi 20. Berarti P-nya harus lebih kecil sama dengan 36. Maka dalam satu kali pengantaran banyak kotaknya kemungkinan adalah kurang dari 36 atau sama dengan 36. Berarti dalam pengantaran kotak-kotak tadi berapa kali? Maka kita carilah banyak pengantaran. Banyak pengantaran. Maka kita bagikan. Jumlah kotaknya berapa? 100. 100 kita bagi 36. Nah, ini kan nggak bulat ya. 100 bagi 36 dapatnya berapa tuh? Dapat 2, sekian ya. Kita coba 100 bagi 36. Dapatnya adalah ini dapat 2, 72 gitu ya. Kita kurang dengan ini 10. Ini jadi 9. 10 kurang 2, 8, 28, 280. Dapat berapa itu? 2,7 sekian sepertinya ya. Berarti ini 2,7 yang kita bulatkan menjadi 3 kali pengantaran. Kenapa, Miss, 3 kali? Ya dong, mana ada 0,7 pengantaran? Ya kan? Berarti kita bulatin menjadi 3 kali pengantaran. Maka banyak pengantaran untuk 100 kotak tadi harus dilakukan sebanyak
3 kali. Yang pertama 36, 36, baru sisanya. Gitu ya. Oke, sampai di sini videonya. Thank you for watching. See you on our next video. Bye-bye.